Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bandungan 1, yang saya hormati Bapak, Ibu, beserta karyawan-karyawati SD Negeri Bandungan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan apapun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penanaman budaya positif dalam pendidikan guru penggerak bersama saya Farhana Bidar Aini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Bandungan 1, Kabupaten Magelang. Sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya jika kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan memperlancar acara pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya, apakah ibu-ibu masih semangat siang hari ini? Untuk mengecek semangat ibu-ibu semua, nanti jika saya mengucapkan SD Bandungan 1, ibu-ibu menjawab siap beraksi. Baik. SD Bandungan 1 Siap beraksi. SD Negeri Bandungan 1 Siap beraksi. Terima kasih. Semoga dengan semangatnya ini lanjut sampai selesai acara kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin tanya, kira-kira pada benak Bapak Ibu apa yang terpikirkan dengan kata-kata budaya positif? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Yo, silakan. Apa itu budaya positif? Kesenian di daerah-daerah. Kesenian di daerah-daerah. Lanjut, ada yang budaya positif? Perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Ayo yang lainnya. Kebiasaan yang baik. Boleh. Ayo yang lainnya. Budaya positif. Positif. Budaya positif. Siapa lagi yang ingin menyampaikan budaya positif? Kebiasaan yang menjadi karakter yang baik. Ya, kebiasaan yang menjadi karakter yang baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapat dari Bapak Ibu semua. Lalu, apakah budaya positif ini perlu kita tanamkan di sekolah, diterapkan di sekolah? Perlu. Mengapa perlu? Untuk apa kok perlu ditanamkan di sekolah kita? Ya, betul. Membentuk karakter anak yang baik. Selain membentuk karakter yang baik, akan menciptakan apa lagi? Lingkungan yang kondusif, yang baik. Betul. Dari budaya positif ini sangat perlu diterapkan di sekolah kita, yaitu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, yaitu motivasi dari dalam siswa. Kita sebagai pendidik wajib tahu tentang budaya positif ini. Tidak hanya pendidik saja, tetapi kita perlu menyebarluaskan ke seluruh warga sekolah, terutama kepada anak didik kita. Agar apa? Supaya anak didik kita punya rasa tanggung jawab. Selain rasa tanggung jawab, memiliki budi pekerti yang luhur dan tentunya juga memiliki akhlak mulia sesuai dengan filosofi
Ki Hajar Dewantoro untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai-nilai kebajikan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku manusia, 6. Posisi kontrol guru, 7. Keyakinan kelas, dan 8. Segitiga restitusi. Kita akan membahas kesemuanya ini dalam waktu siang hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran atau pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini ada gambar profil pelajar Pancasila. Pendidikan di sini yaitu pendidikan yang berpusat pada murid sesuai dengan prinsip berdiferensiasi yang nantinya akan terwujud profil pelajar Pancasila. Dengan harapan bahwa setiap anak sekolah nanti akan mengalami perubahan dalam pembelajaran. Lalu untuk memulai ini perlu langkah-langkah kecil yang harus kita terapkan, yaitu yang kedua, disiplin positif. Kita harus menerapkan disiplin positif ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ibu-ibu semua sudah disiplin? Baik di rumah ataupun di sekolah? Sudah menerapkan ya, walaupun terkadang ada hal-hal tertentu yang kita rapopo gitu ya. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Apakah di kelas Bapak Ibu anak-anak semua sudah disiplin? Belum ya, masih ada beberapa. Sementara disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Kira-kira murid kita itu disiplin itu karena dari dalam hati atau karena hukuman guru kalau ditegur atau karena ingin dipuji? Kira-kira lebih cenderung ke yang apa? Iya. Untuk sementara ini masih kebanyakan murid-murid kita takut dihukum guru kalau ditegur. Berarti belum muncul disiplin dari dalam diri. Hanya sebatas disiplin mengikuti aturan saja ya. Jadi kita sebagai pendidik yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, ini tugas kita, tidak hanya pendidik, tapi semua warga sekolah. Contoh kecil, anak-anak di dalam lingkungan sekolah pakaiannya masih rapi. Di luar pulang keluar sepatu sudah dibawa. Artinya mereka belum memiliki disiplin dari dalam. Hanya di dalam sekolah saja mereka takut dapat teguran, dapat hukuman. Jadi belum sadar sepenuhnya jika disiplin itu tertanam di hati mereka. Saat sudah keluar dari sekolah ya udah itu, nggak ada guru kok, nggak ada yang melihat.
karena belum tertanam motivasi intrinsik dari dalam murid kita. Ini sekarang tujuan kita, yaitu sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin intrinsik yang benar-benar muncul dari dalam hati kita, dari dalam diri anak-anak, tanpa ada imbalan, ada penghargaan, ada reward, ancaman atau hukuman. Lalu selanjutnya ada beberapa nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada peserta didik. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Yang pertama yaitu nilai iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang bisa memberi contoh nilai iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Ya, berdoa sebelum masuk. Terus ada kebiasaan apa lagi yang mengacu pada iman dan takwa? Seharusnya di kelas tinggi kita sering mengadakan apa itu? Sholat berjamaah dan akan ditambah dengan sholat duha. Ini adalah nilai kebajikan sebagai fondasi murid kita, yaitu taat pada perintah Tuhan yang Maha Esa dan menjauhi larangannya. Di saat anak-anak sudah tertanamkan itu nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalankan perintahnya dan takut pada larangannya, insya Allah akan memiliki karakter yang bagus, yang baik. Yang kedua yaitu berkebinekaan tunggal. Berkebinekaan tunggal. Siapa yang bisa memberi contoh nilai kebajikan yang mengacu pada berkebinekaan tunggal, yaitu ini ada kata-katanya. Kita tanpa memandang suku, bangsa, agama maupun toleransi. Ya, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Ini termasuk ke dalam berkebinekaan tunggal. Dan yang ketiga, gotong royong. Gotong royong di sini selain kita gotong royong membersihkan lingkungan, gotong royong piket, bergotong royong di sini artinya berkolaborasi. Berkolaborasi bisa dengan murid ataupun murid dengan guru. Ya, berkolaborasi dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran boleh. Ini yang termasuk ke dalam gotong royong. Nilai kebajikan selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri berarti anak-anak dituntut untuk mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Utamanya di sini mandiri, kalau di sekolah berarti tidak tergantung kepada gurunya. Mungkin kalau kelas tinggi sudah bisa menerapkan ini, sudah jalan. Tapi untuk kelas rendah tetap perlu pendampingan, tidak bisa sepenuhnya dikatakan mandiri. Terus bernalar kritis. Bernalar kritis itu yang bagaimana? Cerdas, ya betul sekali. Mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau di kelas 1 atau kelas rendah, kira-kira sudah bisa atau kita masih tetap perlu pendampingan dalam usaha untuk menciptakan nalar kritisnya itu. Tapi kita sebagai guru memancing agar mereka juga bisa bernalar kritis.
Dan yang terakhir yaitu kreatif. Kreatif di sini yaitu menciptakan sesuatu yang baru atau inovasi. Nah, kalau yang kreatif ini kira-kira dalam pelajaran apa? Kreatif SBK, ya SBK. Kalau bernalar kritis ini biasanya matematika, IPA, bisa ya. Itu adalah 6 nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita, walaupun mungkin akan terasa sulit, tapi kalau kita membiasakan dan melatih mereka, nanti ke depannya nilai-nilai kebajikan tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Apakah di kelas Bapak Ibu saat istirahat ada murid yang sering jahil mengambil makanan atau tidak sengaja merebut makanan? Ada? Nah, berarti kebutuhan dasar anak tersebut belum terpenuhi. Kalau ada muridnya sok mengambil jajan temannya, ada yang selalu bekal kok mesti minta. Nah, kita perlu mengidentifikasi mengapa kok seperti itu. Apa mungkin ibunya nggak masak pagi hari? Apa mungkin sanunya hanya sedikit, dia punya nafsu makan banyak? Nah, kita harus menyelidiki agar kita bisa mengidentifikasi kebutuhan tersebut agar terpenuhi. Kasihan juga kalau temannya setiap hari dimintai jajan atau dimintai makanannya. Ya. Kalau ada anak-anak seperti itu, kita harus identifikasi karena ada kebutuhan untuk bertahan hidupnya itu kurang. Tadi itu dari apakah dari latar belakang keluarga yang tidak memasak atau memang dari uang sakunya yang kurang. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu tentunya rasa diterima, dipedulikan, dihargai, kepercayaan, persahabatan. Ada yang bisa memberi contoh di kelas, misalnya kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini yang bagaimana? Kalau yang ini bertahan hidup tadi, contohnya ada anak yang sering ambil makanan temannya, kok hampir setiap hari jadi dia kebutuhan dasar makanannya belum terpenuhi. Kalau ada yang bisa memberi contoh kasih sayang dan rasa diterima, misalnya saya lapar ya, betul, lapar ya, kemanapun dicari gurunya. Ya, ini mungkin kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya di rumah itu kurang. Jadi dia mendekati kepada seseorang yang dia rasa nyaman, dia bisa menerima dia, ya ini atau mungkin pada sering mencari hidupnya terus lendet-lendet, ya betul sekali. Mungkin ini kebutuhan dasar kasih sayangnya di rumah belum terpenuhi. Mungkin bisa karena orang tuanya yang ya itu, mungkin karena dititipkan sama neneknya, jadi kebutuhan dasar kasih sayang dan cinta dari kedua orang tuanya kurang terpenuhi. Kita sebagai guru, kira-kira perasaan Bapak itu gimana kalau ada anak yang seperti itu? Memang kita jadi kadang ya suasana hati kita juga ya menentukan ya. Untuk itu kita perlu tahu identifikasi mengapa kok dia perilakunya berbeda dengan teman yang lain. Oh ternyata dia di sini dititipkan oleh neneknya, jadi ketemu sama bapak ibunya hanya 1 bulan sekali.
Ya, tidak apa-apa kita memberi pengertian saja kepada anak tersebut. Betul dia pendeknya sama kita punya. Sebab kalau sama orang lain yang tidak kenalkan mah bahaya ya. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan, yaitu keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dan bakat, mencari pertumbuhan diri dan pengalaman, serta untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan. Seperti kasus dulu di Putri ya, penguasaan. Ada satu anak yang ingin menguasai. Nah, ini penguasaan. Sebagai contohnya ada satu anak di kelas itu dominan, ingin menguasai. Pokoknya dia harus yang misalnya dia. Tapi di sini kasusnya yang kemarin itu yang negatif atau positif ya? Nah, negatif berarti kebutuhan dasar dari rumahnya mungkin ada yang belum terpenuhi sehingga dia caper dan menyuruh teman-temannya pokoknya turut aku. Kalau enggak, ya itu mencari teman yang lain untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan yang diinginkan manusia untuk bertahan hidup sebenarnya terletak pada kebebasan berbicara, bertindak dan berpikir. Selama kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain, maka tidak jadi soal. Masih ke contohnya Putri kemarin, apakah sudah mengganggu atau termasuk yang tidak mengganggu? Agak mengganggu, ya. Berarti dari kasus yang muridnya Putri yang tahun kemarin, yaitu satu anak pengen bebas, tidak mau dibekang dulu kanker menerima pelajaran, tapi dia bebas, ingin bebas, tidak bisa duduk kanker. Dia mencari cara bagaimana caranya biar tidak duduk kanker fokus. Mungkin dari latar belakang keluarganya, bapak ibunya yang sibuk sehingga dia mencari kebebasannya, tapi di sini dengan artian kebebasan yang negatif. Dengan cara itu saat pelajaran jalan-jalan keluar ke kelas tanpa izin, dan saat ditanya tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kalau di kelas yang lainnya apakah ada anak-anak yang pengen bebas? Masih wajar ya, mungkin ya, cuma hanya kesana kesini, tapi masih dalam batas wajar, tidak terus ya kita over kesana kesini. Kalau kelas kita mungkin masih 1 sampai 2 masih bisa kita kendalikan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Dengan memiliki kesenangan yang bisa membuat bahagia, dia bisa bertahan hidup, dia bisa menikmati hidupnya dan merasa berarti di sepanjang waktu. Ia dapat menebarkan aura positif akibat kesenangannya terbangun. Coba, apakah istri ibu semua punya kesenangan? Apa kesenangannya coba? Kesenangannya apa? Masak. Tidak, kesenangannya apa? Kesenangannya apa? Punya kesenangan bersih piring. Masih senang bersih jadi piring terbaik. Bu Erika masak. Wih, bersama anaknya. Apa? Bu Erika namanya kesenangan ada. Membuat bakso. Masak. Bu Anis kesenangannya. Iya, tentunya kesenangan kita satu dengan yang lainnya berbeda juga dengan anak murid kita. Misalnya ada yang jalan sambil kenapa? Nggak apa-apa tuh, saya senang aja. Berbeda-beda, ya nggak apa-apa itu.
itu merupakan kesenangan dari setiap orang, tapi saat kesenangan itu berubah menjadi kesenangan yang negatif, kita perlu mengarahkan misalnya orang yang menolak kegiatan. Nah, itu kan termasuk kesenangan yang negatif, yang tidak boleh kita hanya diam saja saat mengetahuinya. Tapi kalau kesenangan yang positif, nggak apa-apa, kita perlu mengembangkan dan menciptakan bagaimana suasana anak itu senang dalam belajar dan mereka betah dan semangat dalam belajarnya. Selanjutnya, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka akan timbul bagaimana? Timbul sikap yang ada sikap-sikap yang negatif. Maka yang namanya kebutuhan dasar, kebutuhan yang penting itu harus kita penuhi. Mulai dari tadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, semua harus kita. Setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia terhadap tindakan yang mereka lakukan. Apa motivasinya? Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang. Apakah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ataukah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk saat ini mungkin kebanyakan dari peserta didik kita motivasi untuk melakukan perbuatannya itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang motivasinya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mungkin hanya beberapa anak saja dalam setiap kelasnya yang benar-benar muncul karena kesadaran tanpa takut akan hukuman atau karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin kalau semester kemarin sebagai contoh, saya misalnya ada yang mendapatkan ulangan nilainya 100, dulu saya memberi reward. Nah, ternyata reward itu, pemberian reward itu tidak boleh secara langsung dan terbuka yang disaksikan oleh semua anak, karena nanti dalam pikiran anak mesti si aku videonya api. Kita boleh memberi reward itu saat kita berdua saja dengan anaknya, atau saat misalnya keluar kita bersama itu. Selamat ya, tadi kamu nilainya bagus. Nah, tapi dengan kata-kata dan tidak boleh di forum, karena nanti di pikiran anak-anak sudah paling nanti ada nilai 100 dan mendapat sesuatu dari 10 si atau jadi itu menjatuhkan melemahkan motivasi anak untuk dapat nilai bagus. Jadi motivasi dari dalam itu belum terbentuk. Boleh kita memberikan reward atau penghargaan, tapi cukup kita pendidik dengan anaknya saja, tidak perlu kita umumkan di depan kelas. Selanjutnya yaitu hukuman dan konsekuensi. Saat anak-anak melakukan
tindakan yang kurang sesuai atau melanggar aturan, secara otomatis kita memberi hukuman dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Ternyata hukuman ini juga tidak sesuai, tidak baik. Misalnya karena hukuman ini tidak terencana secara tiba-tiba saat ada anak yang bertengkar, kita langsung nanti pikir kan secara tiba-tiba, karena kita nggak tahu nanti siang atau pagi akan terjadi apa. Hukuman ini bersifat satu arah, kebanyakan dari kita ya yang menentukan hukumannya. Yang ketiga, mungkin tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan karena kita kebanyakan yang dominan adalah guru. Yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman ini sebenarnya tidak nyaman untuk anak-anak didik kita. Begitu juga dengan kita pendidik, misalnya kita dihukum oleh kepala sekolah, gimana perasaannya? Mesti iya kan? Jadi kita sebisa mungkin menghindari yang namanya hukuman itu. Yang kedua selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi memang lebih baik dari hukuman, yaitu pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh anak didik kita. Konsekuensi ini sifatnya terencana, sudah kita rencanakan sebelumnya atau disepakati sesuai aturan. Selanjutnya, murid walaupun sudah kita sepakati tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitoring murid. Walaupun konsekuensi ini lebih di atas tingkatannya dari hukuman. Selanjutnya, terus bagaimana solusi yang baik, yang tepat untuk mengatasi anak yang melakukan kesalahan, yaitu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dia melakukan kesalahan, dia mencari solusinya sendiri, tapi tetap dengan arahan Bapak Ibu guru. Bertanggung jawab, tapi mencari solusinya sendiri yang tetap didampingi oleh Bapak Ibu guru untuk mencari solusi, akhirnya mendapat jalan keluar dari masalah yang dihadapi murid tersebut. Nah, ini posisi kontrol guru. Bagaimana posisi kontrol guru saat berada di sekolah? Satu, ada posisi penghukum. Penghukum tentunya ini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Apakah di sini Bapak Ibu ada yang masih menggunakan hukuman fisik? Tidak ya, karena sekarang orang tua murid kita kritis-kritis. Kita sepertinya masih wajar, nanti aduannya sudah berbeda. Nanti orang tuanya tidak terima. Yang kedua, nada suaranya tinggi, menghukum sambil bisa bentak-bentak, sambil berkata, yaitu membentak suaranya tinggi. Hasilnya dari posisi kontrol guru sebagai penghukum, murid bisa marah, dendam, agresif, bisa sampai karena dendam dia mencoret-coret motor atau mobil gurunya karena dihukum, misalnya berdiri di depan yang bendera selama 1 jam. Tapi alhamdulillahnya di sekolah kita sudah tidak ada yang menerapkan guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah.
Di sini ini contoh kasusnya, terus disalahkan. Murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal. Murid akan tertekan, bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Itu adalah posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan ini, membuat orang merasa bersalah? Pernah? Pernah, ya pernah. Secara tidak langsung kita pernah melakukan posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Nanti ada contoh kalimat, oh ya sebenarnya aku tahu yang ngomong. Yang ketiga yaitu posisi kontrol guru menjadi teman. Di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap mengontrol. Posisi positif terjadinya hubungan baik antara murid dan guru. Hasilnya murid merasa senang dan akrab, tapi murid menjadi tergantung pada guru. Saat misalnya guru A tidak rawuh, terus diganti guru yang lain, enggak rawuh, dia tergantung hanya mau sama guru si A tersebut. Saat si guru A tersebut tidak datang, dia jadi merasa berbeda karena sudah tergantung sekali sama guru tersebut. Guru tersebut sudah seperti teman sendiri. Bapak Ibu juga tentunya mempunyai teman dekat ya. Ya, saat sudah janjian pergi bersama ternyata nggak bisa, bagaimana perasaannya? Sedih, kecewa. Ya ini saat misalnya gurunya tidak rawuh, terus diajar guru lain. Kok nggak rawuh, kok kenapa? Karena sudah terjalin posisi kontrol guru seperti teman, sehingga tergantung sekali pada guru. Yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dari teori stimulus respon, posisi guru berdasarkan pada aturan dan konsekuensi ataupun pada catatan data. Hasilnya murid paham akan konsekuensi yang harus dijalankan ketika melanggar aturan. Misalnya murid terlambat, dia mengecek datanya, ini kamu sudah 2 kali terlambat, memantau terus dengan cara melihat catatan, peraturan, dan konsekuensinya. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan memperbaiki kesalahannya yang ada. Dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira posisi kontrol mana yang paling tepat? Apakah sebagai penghukum? Tidak. Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Tidak. Apakah sebagai teman? Ya. Apakah sebagai pemantau? Ya. Dan yang terakhir, apakah sebagai manajer? Dari kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira posisi kontrol mana yang paling tepat kita terapkan pada anak didik kita? Kelima posisi kontrol itu, pilih salah satu. Kira-kira posisi kontrol mana yang paling tepat kita terapkan pada anak didik kita? Manajer. Ada pendapat lain selain manajer? Baik, untuk mengetahui kira-kira posisi kontrol mana yang tepat
saat kita menghadapi permasalahan dengan anak didik, yaitu melalui kasus ini kasusnya. Contoh penerapan posisi kontrol, di mana saya mengambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika guru dalam posisi penghukum, yaitu dia menyuruh siswanya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi guru sebagai penghukum, berupa hukuman fisik, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Berapa kali kalau sudah guru kandani yang harus mengerjakan PR, setelah nggak langsung itu kita sudah menerapkan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya yaitu sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Fair dengan teman, kayak seperti teman. Mungkin kan kamu nggak apa-apa anak-anak, besok jangan seperti itu lagi ya. Nah, itu fair ya, kita lebih fair. Posisi kontrol sebagai teman ini, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Di posisi kontrol guru sebagai teman. Yang selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Lihat ini konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Gak langsung menuju ke kamu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Anak di sini posisinya suruh mempertanggungjawabkan dia kesalahannya, suruh pikir dan mencari solusinya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira tadi dari kasus tersebut kesalahannya apa? Tidak memakai atribut lengkap. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dengan cara membeli atribut ke kantor kemudian memasangkannya. Ya, itu sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol manajer inilah yang paling tepat kita gunakan saat mengalami atau menghadapi kasus yang ada pada anak-anak. Terus keyakinan kelas. Sekarang saya akan menampilkan pembuatan keyakinan kelas. Benar. Nah, ini kira-kira dari sini posisi kontrol apakah aku selama ini sudah menerapkan posisi kontrol seperti apa? Penghukum? Tidak ya, karena sekolah kita nggak boleh. Yang kedua, posisi kontrol sebagai apa tadi? Posisi teman ya, kadang melakukan posisi kontrol sebagai teman, membuat orang merasa bersalah ya, kadang juga pemantau ya, dan manajer. Sudah sampai ke tahap manajer kan Bapak Ibu? Mungkin secara tidak sadar kita sudah ada pada posisi kontrol manajer.
Tapi karena belum tahu ilmunya ya, kemarin-kemarin saya juga masih menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat pesawat, teman, dan juga pemantau. Tapi setelah tahu ilmunya ini, posisi kontrol yang tepat yang harus dilaksanakan guru yaitu sebagai manajer. Nah, biar anak-anak terkontrol, kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa kata-katanya kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau berbeda? Yuk, Gunani, sama berbeda. Sependapat dengan Gunani? Sama atau beda? Beda. Kalau keyakinan kelas ini timbul dari dalam hati atau motivasi intrinsik dari dalam hati. Kalau peraturan kelas ini hanya sebatas ya peraturan tertulis yang nantinya kalau sudah di luar lingkungan itu dia tidak melakukannya lagi, bebas ya. Terus bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yaitu keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dulu saat saya belum masuk ke CDP ini, saya belum menerapkan ini, belum sesuai ini. Dulu peraturan kelasnya saya buat banyak, terus semua warga yang sudah dilibatkan, tapi dalam melibatkan itu tidak ada jejaknya. Maksudnya ya cuma pendapat, ada yang tanda tangan, hitam di atas putih. Tapi setelah dapat ilmunya ini, ternyata salah selama ini yang saya lakukan. Berikut saya berikan video yang keyakinan kelas kemarin yang sudah saya terapkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Nanti saya karena di sekolah kita ada peraturannya tidak.
Semua sudah memberikan peraturan yang ada di sekolah kita. Bedakan satu persatu. Satu, tidak boleh merusak fasilitas sekolah, tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengganggu kelas lain, tidak boleh membuli, sampai menuliskan peraturan yang sama. Jadi yang pertama yaitu tidak boleh membuli. Pertama, menuliskan semua masukan yang telah ditulis. Kita kelompokkan karena ada yang kata-katanya sama. Kita kelompokkan terus kita tuliskan semua. Tidak boleh menghina atau memasukkan, tidak boleh membuat salah sembarangan. Ini tadi adalah peraturan-peraturan yang sekolah dan bisa mengumpulkan ada 8 poin peraturan. Selanjutnya 8 poin ini kita akan buat di 6 kelas. Mengganti kalimat dialek menjadi kalimat positif. Yang pertama, tidak boleh membuli. Artinya bahwa kita harus saling menghargai, menghormati. Kalau kalimat negatif menjadi kalimat positif, tidak boleh saling membuli. Berarti artinya kita harus saling menghormati, menghargai. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kita harus biar membuang sampah itu kita harus dan jaga kebersihan. Dan yang terakhir, tidak boleh meninggalkan infeksi ini taat pada peraturan. Bisa kita masukkan data jadi dari pertama kali anak yang bercelakaan dulu menuliskan peraturan sekolah dan ketika betul-betul mencatat semua masukan semua pelajaran, setelah itu menjadi kalimat negatif menjadi kalimat positif dan akhirnya semua ada 7 yang kelas. Jadi ke poin ke 1 sampai 6 ini kalian semua sudah setuju? Siap melaksanakan keyakinan kelas? Ya. Mulai kapan kalian akan melaksanakan keyakinan kelas? Mulai dari ini. Bulan berapa sekarang? Baru bulan 10 kita akan mulai melaksanakan keyakinan semua setuju? Oke, kalau semua setuju silakan tanda tangan di sini. Kalau kemarin tidak tanda tangan, tanda tangan bukti. Mulai akan satu. Gimana orangnya? Semua tanda tangan. Ini hanya sebagai gambaran saja. Kalau tidak ini tinggal menandatangani, kemudian menghias dan ditempel pada kelas agar semua tahu keyakinan kelas yang harus dijalankan oleh mereka. Selanjutnya masih ini pembentukan keyakinan kelas dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di mana ini ada kata kuncinya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kata-kata kunci dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ini adalah misalnya anak kita sedang berbuat salah. Lalu bagaimana cara kita dalam mengatasinya? Yang kedua yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Setelah melakukan validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita yang sudah dibuat berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita. Setelah kedua tahapan itu kita laksanakan, kita yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama ya? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi seperti orang yang seperti apa? Ini adalah tahap-tahap dalam segitiga restitusi. Berikutnya saya akan menampilkan video, kemarin juga sudah membuat segitiga restitusi. Ini sudah yang terakhir kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Al-Aini. Jadi akan menjawab anak-anak di dalam buku satu budaya ini. Segitiga restitusi adalah segitiga restitusi adalah kita identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan dalam bagian dari proses pembelajaran. Dua, kegiatan identitas berdasarkan aktif dan diberi berikut Ini kasusnya ada langsung. Menstabilkan identitas itu mencari tahu. Anis, di sini katanya tadi dengar katanya kamu bertengkar ya sama Meda. Menstabilkan identitas. Pasti kamu berbuat itu karena ada alasannya ya. Validasi tindakan yang salah.
apa yang sudah dilanggar. Menurut kamu saling menghormati itu sama tidak? Nah, kamu baik kalau menurut kamu sendiri, jadi dia dan apa dan harus kamu lakukan. Sahabat dulu dan aku bersedia memperbaiki masalah ini. Ya, saya akan bisa ini contoh kasus pertama yaitu Anis dituduh oleh temannya mengambil uang dari istrinya. Sudah menerapkan segitiga restitusi tadi. Dia mencari pertama kita menstabilkan identitas, mencari tahu dulu. Terus yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan orang. Kita tanpa harus marah-marah atau menghukum, tapi dia sendiri yang secara sadar, motivasi intrinsiknya dia sendiri yang secara sadar dan mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang dia lakukan. Dan satu lagi kasusnya berbeda. Kasus kedua berbeda dengan kasus yang sama masalahnya. Contoh kasus dalam penerapan segitiga restitusi, yang nantinya kita sebagai pendidik juga bisa menerapkan segitiga restitusi tersebut. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya pada siang hari ini. Ada banyak salah kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hasanah, guru kelas 4 SD Negeri Bandungan 1. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan penanaman budaya positif,
Saya banyak mendapat ilmu baru tentang disiplin positif yang tentunya bisa diterapkan pada peserta didik, utamanya dalam pembentukan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Mahanani, guru mata pendidikan agama Islam di SD Negeri Bandungan 1. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan penanaman budaya positif, bahwa dengan disiplin positif dapat membentuk karakter tanpa hukuman, dimulai dengan adanya motivasi intrinsik pada diri siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.